Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tubu ilallahi, taubatlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin, karena sesungguhnya aku menerima taubat kepadanya akan pada setiap hari 100 kali. Rawahu Syaikhani an Ibnu Umar ibn al-Khattab wa dzakara mi'ata litaksir la litahdidi, dan ia menyebutkan 100 karena taksir namanya, litaksir banyak, la litahdid jadi memperbanyak, bukan membatasi. Jadi enggak mesti 100 gitu ya, pokoknya banyak. Wa taubatul awami minaz dzunubi, taubat orang awam itu dari dosa. Wa taubatul khawasi min ghaflatil qulubi, taubat orang-orang yang khas itu daripada ghaflahnya hati. Jadi dosanya menurut beliau gitu. Wa khawasul khawasi mimma siwal ma'mubi, taubatnya orang yang khawasul khawas itu dari sesuatu selain yang dicintai. Jadi hatinya itu ada yang dicintai selain Allah, itu taubat, itu dianggap satu dosa. Demen apa gitu ya, demen apa ini selain Allah didemen, itu. Makanya demen kita sama istri itu karena Allah. Aku cinta kamu karena aku cinta Allah. Gitu. Kalau tadi ghaflah, kalau orang awam dosa-dosa itu pada umumnya. Kalau orang khawas min ghaflatil qulub. Ghaflatil qulub itu apa? Lupa dari Allah, enggak zikrullah di hatinya. Enggak zikrullah di hatinya, enggak zikir, lupa. Kalau belum sampai sini belum sampai. Allah zikrullah itu zikir. Allahu lupa dia. Tuh khawas tuh. Udah sampai situ tuh. Kita udah sampai situ belum ya? Belum sampai ya? Iya. Iya. Masih awam ya, masih awam. Masih awam gitu. Iya. Terus berbuat, terus ibadah, jauhin maksiat. Itu paling pokok, jauhin maksiat. Jauhin maksiat pokoknya. Apalagi maksiat sama orang, tambah lagi. Ya, jauhin maksiat. Kalau mau sampai. Ya. Nah, kemudian meningkat lagi khawasul khawas, itu dari dia taubat dari sesuatu selain yang dicinta, yaitu Allah. Jadi ada cinta selain Allah. Itu khawasul khawas. Jadi fataubatu kulli 'abdin bihasabihi, maka taubat setiap hamba itu sesuai dengan derajatnya lah, katakan begitu ya. Derajatnya awam ya minaz dzunub, derajatnya khawas min ghaflah, min ghaflatil qulub ya. Khawasul khawas ma siwal mahbub ya. Mimma siwal mahbub, daripada sesuatu selain yang dicinta. Jadi bergantung dengan tingkatannya. Tapi taubat juga artinya ada kesalahan juga menurut tingkatannya.
Tetap kita kalau doa, kita kalau ziarah kepadanya Allahumma ighfir lahu, tetap tuntunan Nabi jangan dirubah-rubah, tetap begitu. Allahumma ighfir lahu warhamhu, jangan kagak dibaca. Cuma Allahumma ighfir lahu tingkatannya begitu dari Nabi. Wa qala alaihi salam Nabi alaihi salam bersabda, tubu ilallah wa la tayasu, taubatlah kamu kepada Allah, janganlah kamu putus asa. Ai la taqnatu min rahmatillahi, artinya janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Fa innal ya'sa, karena sesungguhnya putus asa, ail qanuta, putus asa, min afwila, dari maaf Allah, kufrun, itu kufur. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwa seorang laki-laki sa'ala Ibnu Mas'udin, pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, an dzanbin alamma bihi, tentang dosa yang ia perbuat. Hal lahu min taubatin, apakah baginya daripada taubat, apakah baginya bisa taubat? Fa'arada anhu Ibnu Mas'udin, lalu Ibnu Mas'ud berpaling darinya. Summa tafata ilaihi, kemudian ia menoleh kepadanya, menengok kepadanya. Fara'a ainaihi tazrifani, lalu ia melihat dua matanya mengalir air mata. Faqala lahu, lalu ia berkata kepadanya, Ibnu Mas'ud berkata kepadanya, innalil jannati, sesungguhnya bagi surga, samaniyata abwabin, mempunyai 8 pintu. Kulluha tuftahu, seluruhnya itu dibuka, wa tughlaqu, dikunci, illa bab taubati, kecuali pintu taubat selalu terbuka. Kenapa? Fa inna alaihi malakan, karena sesungguhnya atasnya pintu taubat itu ada malaikat, muwakkalan bihi, yang diwakilkan dengannya, yang jagain maksudnya. La yughlaqu, tidak dikunci. Fa'mal wala tayas, beramal engkau dan jangan putus asa. Masya Allah, terus bertaubat setiap hari, setiap kali, setiap hari, bahkan setiap berbuat maksiat langsung taubat. Jangan ditunda-tunda. Jadi kalau kita bersalah itu jangan pakai tunda-tunda. Kayak suami istri, kalau berantem, manusia kan kagak ada yang lepas dari itu ya, suami istri. Walaupun Pak Ustadz, Pak Kiai, pasti ada gejolak, ya, tsunami, ya. Cuma jangan sampai ada kesalahan ditunda, ya. Jadi kalau ada kesalahan langsung minta maaf, selesaikan. Apalagi ditinggal pergi, jangan. Kompor nyala, ditinggal pergi, apa yang terjadi? Waduh, bisa kebakaran. Jadi jangan sampai itu suami istri tinggal pergi kabur, jangan. Dalam keadaan masih marahan, jangan. Baik-baik dulu, baru tinggal pergi. Maaf-maaf dulu, damai dulu, gitu. Jadi kalau ada salah, minta maaf. Kemudian kalau lagi berantem, jangan ditinggal pergi, selesaikan, minta maaf, begitu. Kalau belum nikah belum tahu dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilu bitaubati qabla al-mauti, segerakan olehmu dengan taubat sebelum mati. Wa ajilu bisolati qabla al-fauti, segerakan olehmu dengan salat sebelum luput, ay fauti waktu, luput waktunya. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir, syurutut taubati salasatun. Berkata tuanku Syekh Abdul Qadir, syarat-syarat taubat ada 3. Awaluha, pertama, an-nadamu, menyesal, ala ma umila minal mukhalafati, atas apa yang telah dilakukan daripada segala ya kesalahan, segala ya menyelisihi ya, berbeda, menyalahi.
Jadi kalau menyalahi itu namanya kesalahan. Jadi kalau bisa tuh jangan sampai menyalahi. Iya. Iya, jangan sampai menyalahi. Kalau menyalahi itu namanya berbeda. Itu bisa ada kesalahan yang mesti ditaubatin. Ya. Ya, jangan sampai berbeda. Kita apa aja kalau sampai berbeda ya itu ada masalah. Itu mesti ditaubatin. Ini seselin. Jadi usahakan satu frekuensi ya. Jangan enggak satu frekuensi. Radio enggak beda frekuensinya wing gitu. Harus tepat. Begitu. Wasani kedua tarkuz zalati, meninggalkan kegelinciran. Kegelinciran dosa, jauhin fi jami'il halati wasaati, pada sekalian keadaan dan waktu. Wasalisu yang ketiga al azmu ala alla yauda ila misli maqtarafa minal ma'asi wal khati'ati, bercita-cita atas bahwa tidak kembali lagi kepada seperti apa yang ia telah lakukan daripada berbagai maksiat dan kesalahan. Ini kalau kita lihat beliau ini banyak sekali mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir nih, kutipannya. Berarti beliau sangat mengagumi. Fannadamu, maka menyesal itu yurisu azman wa qasdan, itu mewariskan cita-cita dan maksudnya. Fal azm, maka cita-cita alla yauda, maka cita-cita bahwasanya dia enggak akan kembali lagi ila misli maqtarafa minal ma'asi, kepada seperti semisal apa yang ia telah lakukan daripada berbagai maksiat, li ilmihi, karena mengetahuinya annal ma'asiya, bahwasanya maksiat itu hailatun, itu menghalangi. Jadi kalau maksiat itu menghalangi bainahu wa baina rabbi, di antara dirinya dan Tuhannya. Makanya jauhin sejauh-jauhnya maksiat. Lihat yang pernah maksiat, apa yang terjadi? Ya Allah, hatinya sedih. Aturan dipakai jadi kagak dipakai. Aturan ya manis jadi pahit. Ya. Aturan. Oh, begitu. Itu dosa kita tuh begitu. Jadi jangan ada yang disalah-salahin tuh kalau begitu tuh. Ya, jangan kita benci kepadanya, dengan dia, dengan si anu, jangan. Bencilah kepada nafsu kita. Cukup sekali. Begitu. Ini gara-gara kamu nih. Jangan kita marah. Kalau kita marah berarti apa? Enggak lulus. Oh, kalau kita berbuat maksiat. Itu begitu maksiat tuh. Ntar kalau ada orang ngomong kayaknya nyinggung banget nih, itu begitu tuh. Itu namanya dosa maksiat. Ya, dosa maksiat tuh begitu. Jadi biar lulus. Jauhin maksiat. Nah, hailatun, menghalangi bainahu, di antaranya, wa bain rabbi, dan di antara Tuhannya. Masya Allah. Jadi menyedihkan tuh akibat maksiat. Wa makna nadami, makna nadam tawajju'ul qalbi 'inda ilmihi bi fawati mahbubihi. Ya, sakit hati ketika mengetahuinya, ya, dengan luput yang dicintainya. Ya, jadi hatinya merasa sakit. Jadi menyesal jadinya. Fatatulu ahzanu, maka oleh karena itu menjadi panjang, lama maksudnya duka citanya. Wan sikabu, ya, abratihi, dan tumpah air matanya.
Fayazimu, maka ia bercita-cita alla ya'uda, bahwa dia enggak kembali lagi ila misli dzalika, kepada seperti demikian itu, lima ta'aqqaqa indahu, bagi sesuatu yang telah tetap di sisinya, minal ilmi, daripada pengetahuannya, bisyu'mi dzalika, dengan kesialan demikian itu. Iya, jadi kalau maksiat itu sial. Jadi sial tuh maksiat. Iya. Jadi sial. Makanya biar lulus tuh kalau begitu. Jangan membenci siapa-siapa. Kita gedek sama anu, kita gedek sama sano, jangan. Ya, gara-gara maksiat itu ya ketahuan kita kesal sama dia. Jangan, kesal sama nafsu kita. Jadi kalau kamu kesal sama orang, kalau bahasa anak sekarang nggak nyambung kali gitu ya, nggak nyambung. Jadi jangan kesal sama orang. Kamu dibuka nih aib kamu sama orang, jangan kesal sama orang yang buka aib. Yang buka hakikatnya adalah Allah, udah gergetan sama kamu. Bisa juga Allah masih sayang sama kita. Jadi kesalnya sama siapa? Sama nafsu kita, gitu kesalnya. Iya, itu gara-gara maksiat, kesialan tuh. Bisyu'mi dzalika, dengan kesialan demikian itu. Aturan ada di dalam, jadi ada di luar. Wa annahu, dan bahwasanya dia adarru minas summil qatili, lebih membahayakan daripada racun yang membunuh tuh maksiat. Masya Allah. Wasab'il dari, dan wasab'id dari, dan binatang buas yang bahaya, lebih bahaya itu. Wan naril muhriqati, dan api yang membakar lebih bahaya dari ini. Wasayfil qati, pedang yang memotong, menebas, lebih bahaya dari itu maksiat. Jadi jauhin sejauh-jauhnya maksiat, jangan dikerjain. Jangan dikerjain, jauh sejauh-jauhnya. Kalau aturan kamu tinggal dikit lagi sampai, gara-gara maksiat mundur lagi, dari awal lagi. Ya Allah, udah begitu rusak hatinya tuh, berat tuh. Benci sama ini, benci sama ini, ya Allah, rusak tuh begitu. Ya. Makanya ketika kita melakukan maksiat, buru-buru taubat kepada Allah, dan jangan benci sama yang lain-lain yang membuka aib kita. Jangan benci, kita yang salah. Coba kalau nggak ada aib kita, kebuka, dia buka nggak? Enggak, ya, karena nggak ada yang dibuka. Berarti kita yang salah. Kita yang salah. Ya. Jadi jauhin maksiat, jauhin maksiat. Ada seorang penceramah gara-gara perempuan. Gara-gara perempuan. Iya. Gara-gara perempuan. Padahal terkenal banget. Tapi gara-gara perempuan apa yang terjadi? Udah enggak terkenal lagi, padahal masih ada. Gitu. Gara-gara apa tuh? Maksiat. Padahal Masya Allah luar biasa ceramahnya tentang hati. Ya. Orang kalau dengar luluh dah. Tapi sekarang enggak lagi. Gara-gara apa? Perempuan. Perhatiin nih. Iya. Perhatiin. Banyak juga banyak di pesantren ada yang melakukan ini gara-gara apa? Perempuan. Makanya jangan marah kamu sama orang yang membuka aib kamu. Marahlah kepada nafsu kamu. Ya. Jangan marah sama nafsu kamu, ya Allah. Wah, aturan kita dipakai jadi nggak dipakai, dikeluarin dari grup, dikeluarin dari organisasi, dikeluarin dari hati-hati orang-orang bertakwa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Maksiat.
Tuh, lihat, jauhin sejauh-jauhnya. Sekarang fenomena kan lihat gitu. Masya Allah, ya Allah. Jangan sampai begitu, jangan sampai. Di pesantren ini ada begini, pesantren ini, ya Allah, na'udzubillah, ya Allah. Sedih kita tuh lihat. Jadi yang lain jadi rusak gara-gara dia itu. Ya, bukan hanya diri doang, yang lain jadi rusak. Makanya jangan melakukan maksiat. Dan jangan benci sama orang itu, minta maaf. Bahkan bahayanya lagi orang jadi benci. Orang dibenci gara-gara kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai, jangan sampai. Wa amal qasdu, dan adapun bermaksud, wa huwa, dan dia itu adalah iradatut tadaruki, menghendaki menyusul. Menyusul maksudnya ini memperbaiki gitu ya, menyusul, susul yang kemarin jelek diperbaiki gitu, menyusul namanya, tadaruk namanya. Falahu, maka mendapati juga bisa artinya ya, menyusul. Falahu, maka baginya ta'alluqun bil ali, itu berkaitan dengan keadaan. Wa huwa mujibu tarki kulli mahzurin, nah, dia itu mewajibkan meninggalkan setiap yang dilarang. Huwa mulabisunau, dan dia itu bersepakai kepada yang bersepakai, maksudnya melakukan. Ya. Wa ada kulli fardin, dan menunaikan setiap fardu. Huwa mutawajjihun alaihi fil hali, dia itu menghadap kepadanya pada keadaannya. Walahu, dan baginya ta'alluqun bil madi, berkaitan dengan yang lampau, yang lalu. Wa huwa tadaruku ma farratahu bil mustaqbal, yaitu menyusul, ya menyusul, memperdapati, atau juga bisa ya memperbaiki apa yang dia telah melampaui batas bil mustaqbali, di zaman akan datang. Wa huwal mudawamatu, yaitulah senantiasa ala taati, atas taat, wa tarkil ma'siyati, ya, dan senantiasa meninggalkan maksiat, ilal mauti, sampai mati. Fa amma syartu si'atihi, maka adapun syarat sahnya, fima yata'allaqu, pada sesuatu yang berkaitan bil madhi, dengan masa lampau, fayufattisu, maka dia meneliti, amma madha, daripada apa yang telah lalu, min umrihi, daripada umurnya, sanatan tahun demi tahun, wa syahran bulan demi bulan, wa yauman hari demi hari, wa sa'atan jam demi jam, wa nafasan nafas demi nafas, teliti. Fa in suruh, maka dia perhatikan, ila ta'ati, kepada segala ketaatan, malladzi qasara fiha, wa ilal ma'asi malladzi qarafa minha. Ya, maka ia perhatikan kepada segala ketaatan apa yang dia telah, ya, apa yang dia kurang padanya pada ketaatan, dan kepada zaman yang kepada maksiat apa yang dia telah lakukan daripada maksiat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubu ila rabbikum qabla an tamutu, taubatlah kamu kepada Tuhanmu sebelum kamu mati. Qala Jabir bin Abdillah, berkata oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhitab kami pada hari Jumat. Faqala, maka dia berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, taubatlah kamu kepada Allah, qabla an tamutu, sebelum kamu mati. Wa badiru bil a'mali sholihati, segeralah kamu dengan amal-amal soleh, qabla an tastaghilu, ya, sebelum kamu sibuk, ya. Wasilu lazi bainakum wa baina rabbikum tas'adu, sambunglah di antara kamu dan di antara Tuhan kamu, niscaya kamu bahagia. Wa aksiru shadaqata, perbanyak olehmu sedekah, turzaku, niscaya kamu akan diberikan rezeki, ya. Jadi jangan pelit, ya,
Jangan pelit. Aksirus shadaqata turzaku. Perbanyak sedekah, kamu akan diberikan rezeki. Jangan pelit. Apalagi sama orang-orang yang berjasa sama kita. Dan biar ikhlas. Biar ikhlas. Jangan sampai jadi orang pelit. Coba kamu perhatikan orang pelit. Kebanyakan orang pelit itu rata-rata banyak masalah. Banyak masalah. Ini itu banyak masalah. Pelit. Kenapa? Karena harta itu titipan Allah. Ya. Aksirus shadaqata, ya, kata Nabi, turzaku, perbanyak sedekah, kamu akan diberikan rezeki. Jangan pelit. Apalagi sama orang yang berjasa sama kita. Kita dapat duit gara-gara beliau. Oh, apalagi tuh. Gara-gara beliau kita dapat duit nih, umpama nih kita dibagi duit. Lewat ini dikasih kita dibagi duit. Umpama berapa deh? 250. Itu bagi tuh yang dapat. Jangan dicekel aja. Walaupun itu punya kita. Iya, walaupun punya kita. Umpama nih. Ya. Umpama nih, ya, kita dibagi duit gara-gara apa? Kita puasa setiap hari. Ya. Puasa setiap hari dibagi duit lewat dia. Tuh bagi tuh yang bawain duit. Ya. Kita puasa setiap hari itu dibagi duit. Itu ada orang begitu sama saya. Masya Allah. Makanya puasanya biar ikhlas itu ya. Yang ikut puasa tiap hari ini. Biar ikhlas, ingat minumnya ya. Diperhatiin sebelum sahur minum dulu segelas gede, ya. Kencing mulu biarin. Bagus. Ya, sebelum sahur minum dulu. Iya. Ntar juga sebelum tidur 3 jam atau 2 jam sebelum tidur minum dulu segelas gede. Ya. Gitu. Ya. Jangan sampai kekurangan air. Ya. Jadi sebelum tidur minum dulu tuh, sebelum tidur 3 jam atau 2 jam minum dulu segelas gede. Ntar bangun tidur sebelum sahur minum dulu segelas gede. Jangan enggak. Begitu. Ya, asik tuh. Kalau kita ibadah tuh asik, Masya Allah, asik betul. Ya, kalau kata ini apa? Asik-asik bersama dia, bersama Allah. Masya Allah, asik betul lah, asik banget. Jadi orang-orang yang ahli ibadah tuh asik dengan ibadahnya. Sebagaimana asik ahli dunia dengan dunianya. Bahkan lebih asik ahli ibadah. Lebih asik ahli ibadah daripada ahli dunia dengan dunianya. Mana? Enggak mau tuh yang ahli asik dengan akhirat, dengan ibadahnya untuk melakukan keduniaan. Saking asiknya di ibadah, enggak mau. Masya Allah. Kalau orang dunia bukan enggak mau, enggak bisa. Bukan enggak mau, enggak bisa. Makanya selagi kita bisa ibadah bukan semampunya, sekuatnya. Beda, bukan semaunya. Jadi semampunya itu maksudnya sekuatnya. Jadi kita ibadah kepada Allah, menjalani perintah Allah bukan ya itu semampunya. Maksudnya apa? Sekuatnya, bukan semaunya, bukan semaumu ya. Beda ya. Semaumu dewe ya. Semaumu, bukan semaumu, semampunya ya. No, beda.
semampu, sekuatmu. Iya. Tenagain selagi masih kuat, tenagain. Nah, kalau udah nggak kuat baru. Begitu maksudnya. Semampumu. Nah, kalau meninggalkan maksiat mutlak, gitu ya. Wa'muru bil ma'rufi, dan perintahkan olehmu dengan kebaikan. Tuhsanu, niscaya kamu akan dijaga. Masya Allah. Perintahkan kebaikan, kamu akan dijaga. Wanhau anil munkari tunsaru, cegahlah olehmu daripada kemunkaran, niscaya kamu akan ditolong. Ini cegah kemunkaran, ya, sesuaikan keadaan, cara yang baik, jangan brutal, ya, dengan cara Islam, itu ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa hina uhbita ilal ardi, sesungguhnya iblis ketika diturunkan ke bumi, qala, dia berkata, wa izzati wa jalali, kata iblis, ya Allah, ya wa izzati, sungguh, ya, demi kemuliaan engkau dan keagungan engkau, la azalu agwi, kata iblis nih, senantiasa aku akan menyesatkan ibnu Adam. La azalu agwi ibnu Adam, sungguh, ya, senantiasa aku akan menyesatkan ibnu Adam, manusia, madama ru'u fi jasadi, semasa ruhnya ada di badannya. Faqala Rabbu, Allah Ta'ala berkata, ya. Jadi itu iblis begitu kerjaannya tuh. Wa izzati wa jalali, kata Allah, demi kemuliaan dan keagunganku, la amna'uhu taubata, aku enggak mencegah dia, manusia, akan taubat. Aku enggak mencegah taubat daripada manusia itu. Malam yatagar binafasi, semasa belum gorgorok dengan nafasnya. Maksudnya apa? Belum sampai nafasnya di tenggorokan. Jadi kalau masih sehat bisa taubat. Sebelum itu nggak bisa. Maka orang kalau ada di sini nggak bisa. Lalu mati itu taubat nggak bisa, mau ngomong taubat nggak bisa. Wa an Muhammad bin Abdullah As-Sulami, dan daripada Muhammad bin Abdullah As-Sulami, annahu, bahwasanya ia qala berkata, jalastu, aku pernah duduk ila nafarin, kepada satu kelompok, min ashabi Rasulillah, daripada ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bil Madinati, di Madinah. Faqala rajulun, lalu berkata seorang laki-laki minhum, di antara mereka, sami itu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man taba, siapa yang bertaubat, qabla mauti, sebelum matinya, binisfi yaumin, dengan setengah hari, taballahu alaihi, maka Allah Ta'ala terima taubat atasnya. Wa qala akhar, berkata oleh yang lain, sami itu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man taba, siapa yang bertaubat, qabla gorgorati, taballahu alaihi, sebelum gorgoroh, sebelum napasnya di tenggorokan, Allah Ta'ala menerima taubat atasnya. Waqad rawa Zadanu, dan sungguh telah meriwayatkan oleh Zadanu, ya. Zai dulu tuh, baru zal. Zadanu berkata, telah meriwayatkan oleh Zadan, an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, an Salman, dari Salman Al-Farisi annahu kanat, bahwasanya ada, fil Israiliyati, di zaman, pada orang-orang Israiliyat, ini cerita Israiliyat nih, imra'atun, seorang perempuan, wanita, cewek, ya, perempuan, wanita, cewek, wadon sama tuh ya.
Ya, kalau bahasanya awewe itu ya, awewe. Bahasa Sunda. Ada seorang perempuan baghiyatun. Baghiyatun. Ya. Pelacur. Mughanniyatun, penyanyi. Muftinatun, yang memikat hati, Masya Allah. Bijamaliha, dengan kecantikannya. Berarti kalau bahasa kita apa? Biduan. Masya Allah. Pelacur, penyanyi, memikat hati dengan kecantikan. Ini cantik banget nih berarti. Enggak pakai susuk, enggak. Jadi asli cantik ini mah. Iya, enggak pakai susuk. Enggak. Iya, pokoknya cantik dah. Kalau ngelihat hati bergetar. Deg-degan langsung, deg-degan, Masya Allah. Iya. Entar nih, ini ahli ibadah ya, tukang sembahyang aja, Masya Allah. Ngelihatnya tukang ibadah sampai gemetar ini ngelihatnya nih. Ah, kita lihat nih ceritanya. Ini pelajaran buat kita. Tapi yang akhirnya ditolong juga sama dia punya ibadah. Jadi kalau orang yang punya ibadah tuh rajin ibadah, nanti ibadahnya akan menolong itu. Artinya apa? Allah enggak menyanyiakan ibadah orang. Ya, sekarang nih kamu puasa nih. Ya. Puasa ya. 3 bulan ya, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Allah enggak sia-siakan tuh. Ya. Senin Khamis ya, Nabi Daud tiap hari, atau sembahyang, atau sedekah, atau apa aja itu. Kamu punya ibadah apa aja, itu Allah enggak sia-siakan itu. Allah enggak sia-siakan itu. Jadi Allah Maha baik, Allah Maha baik. Maha baik. Nah, ntar nih ceritanya nih. Jadi cantik banget dah, cantik banget, Masya Allah, Masya Allah. Wa kana babu dariha, dan adalah pintu rumahnya abadan selamanya maftuhan, terbuka, Masya Allah. Pintu rumahnya kebuka aja, enggak kekunci, enggak. Wa hiya qa'idatun, dan dia duduk ala sariri, di atas ranjang. Ranjang bahasa dulu ya. Dipan, tempat tidur ya. Jadi siapa aja seperti itu. Bi'iza'il babi, yang berhadapan dengan pintunya. Ya, jadi tempat tidurnya berhadapan dengan pintunya, di dekat, orang ngelihat dari luar berarti. Fakullu man marra biha, maka setiap orang yang berlalu ya, biha, ya binya nih lil isaq. Jadi setiap orang yang berlalu di hadapannya gitu. Wa nazara ya, dan dia melihat ilaiha, kepada perempuan itu. Jadi setiap orang yang berlalu pasti ngelihat tuh perempuan. Kelihatan. Dari jauh aja udah kelihatan cantiknya, udah menggetarkan hati. Mana? Iftatana biha. Setiap kali orang yang melihat, terfitnah dia dengannya. Artinya apa? Tergoda maksudnya. Setiap orang ngelihat tergoda. Enggak pakai susuk enggak nih? Kalau pakai susuk itu namanya ya palsu itu ya. Ini palsu. Ini asli ini. Iya, originalnya. Iya. Wahtaja ila ihdari asharati dananira. Dan dia butuh, ya setiap melihat itu perempuan, langsung tertarik, dan dia butuh kepada menghadirkan 10 dinar. Wah. Au aksar, atau lebih min zalika, daripada demikian itu, 10 dinar. Ya, 10 dinar. Jadi kalau 1 dinar 4 gram. Sekarang 1 gram berapa? Taruhlah 2 juta ya. Iya. 2 juta. Berarti ya 4 berarti 8 juta. Nah, kali
10. Iya. Iya. 8 juta kali 10. Iya, berarti berapa tuh? Iya. 8 juta kali 10. Ya. Berarti 80 juta ya. Harus punya duit segitu. Jadi ini perempuannya harganya mahal ini ya. Soalnya cantik. Masya Allah. Ini banyak orang yang telap di sini. Jadi kalau perempuan lemah dia. Kalau duit nggak mempan, duitnya banyak, ya. Jabatan nggak mempan. Tapi kalau perempuan kelepek-kelepek. Ya. Jangan sampai begitu. Orang ibadah kena nih, tapi ditolong sama Allah lewat ibadahnya. Maka kita jaga-jaga, jangan sampai itu. Jangan sampai. Ya. Jauhin. Ya, kalau kita rasanya nggak kuat, jauh. Jangan sampai kita kepancing. Hatta ta'zana bidukhuli 'alaiha, sehingga dia minta izin untuk masuk kepadanya. Didatengin tuh, lihat, masya Allah tuh perempuan cakep banget, cantik banget, rumahnya kebuka, udah terkenal ini mah. Iya, jadi udah boleh masuk gitu. Famarra bibabiha, lalu ia berlalu di pintunya. Ya, lalu berlalu di pintunya. Ya. Zata yaumin, pada satu hari, abidun, ya, fa'il famarra, maka berlalu di pintunya pada satu hari abidun, seorang ahli ibadah, min ubbadi Bani Israel, di antara ahli-ahli ibadah Bani Israel. Ini lewat nih tukang ibadah nih, santri. Lewat ahli ibadah mulu, udah terkenal dengan ibadahnya nih. Fawaqa'a basaruhu, lalu jatuh oleh pandangannya alai kepada perempuan itu, fiddari, di rumahnya. Wa hiya qa'idatun, itu perempuan lagi duduk, ala sariri, di atas ranjangnya, di atas dipannya, di atas tempat tidurnya. Ya. Faftatana biha, lalu itu laki-laki terfitnah, terpikat. Ya. Itu laki-laki terpikat, ahli ibadah tuh, tukang ibadah padahal. Tukang ibadah. Ya, di sini nggak dibayangin tukang ibadahnya, boleh jadi tukang puasa, tukang sembahyang, tukang zikir, ahli ibadah dia. Terfitnah itu dengan perempuan itu, terpikat maksudnya itu. Itu kalau kita terpikat tuh, kita cinta begitu, namanya kita terfitnah tuh. Makanya jangan suka ngelihat. Tuh kalau udah ngelihat lalu kita jatuh cinta, itu susah itu. Kapan aja ingat itu, lagi mandi ingat dia, lagi makan ingat dia, lagi minum ingat dia, lagi di kamar ingat dia, lagi di luar ingat dia, lagi ngapain aja ingat dia. Itu namanya terpikat, namanya terfitnah. Itu udah mulai itu, udah mulai ya celaka. Jangan sampai kayak begitu tuh, jangan sampai. Makanya jaga pandangan, jangan liatin. Kecuali dilihat ingat sama Allah, belum sampai ente begitu, ngaku-ngaku aja lagi ntar. Ya. Begitu ya, Ustadz Rizki ya. Ya. Ya, kalau nyari-nyari nggak apa-apa, udah pantas umpama begitu. Masya Allah. Wa ja'ala yujadilu nafsahu, dan dia pemuda itu, laki-laki itu berdebat dengan nafsunya, nafsu, masya Allah, dia debat. Ya, jangan, ayo biarin, jangan, ayo biarin. Wah, ya, jadi debat tuh. Ya, ahli ibadah itu debat dengan nafsunya.
Ya, maju jangan begitu, maju jangan maju begitu tuh. Hatta anna'u yad'ullah ta'ala, sehingga dia doa kepada Allah Ta'ala, ayuzila dzalika an qalbi, agar Allah menghilangkan itu daripada hatinya. Kemauan itu hilangin ya Allah, hilangin ya Allah, hilangin ya Allah. Hasrat ini, cinta banget, demen banget sama ini ya Allah, hilangin ya Allah. Tuh sampai begitu tuh. Hilangin ya Allah, aku enggak mau melakukan ini ya Allah, hilangin. Falam yazal zalika an nafsi, senantiasa demikian itu daripada nafsunya. Walam yamlik nafsahu, namun dia enggak bisa menguasai nafsunya. Masya Allah. Biarin dah sekali-sekali. Waduh, mulai ini ini hancur nih. Tapi karena ahli ibadah, kecuali yang bukan ahli ibadah enggak ada penolong itu. Iya, bukan ahli ibadah, ini ahli ibadah nih, jadi ditolong sama ahli ibadahnya. Entar kita lihat. Hatta ba'a, sehingga dia menjual, enggak punya duit tapi punya barang. Menjual ya kumasyan, kain tenunannya, dia punya kain dijual. Masya Allah. Buat ya, meraih itu perempuan. Kana lahu, yang dia punya, ya. Fajama'a, lalu ia dapat mengumpuli minal danaira, ya, dengan sebab itu dia bisa ngumpulin beberapa dinar. Ma yahtaju ilai, apa yang dia butuhkan kepadanya, karena mau raih perempuan itu mesti ada duit dulu. Wah, dia udah punya duit tuh, boleh jual kainnya. Masya Allah. Faja'a ila babiha, lalu dia datang kepada pintunya perempuan, datang dia. Ya, fa'amarathu, lalu perempuan itu memerintahkan dia ayusallima zahaba, agar dia menserahkan emas ila ya ila wakilillah, kepada wakil baginya. Wah, jadi perempuan ini punya wakil. Punya apa? Kalau bahasa kita, ya, apa namanya tuh? Ya, manajer itu ya. Punya manajer nih. Ini perempuan pelacur ini punya manajer. Masya Allah. Itu kasih duit sama dia, kasihnya pegang. Ya. Wa au adat hu lima jihi, dan perempuan itu berjanji kepada laki-laki itu untuk datangnya. Faja'a ilaiha, lalu datang laki-laki itu ya kepada perempuan itu, ilaiha lizalika, untuk demikian, lizalikal wa'di, bagi demikian itu janji. Waqad tazayyanat, sungguh perempuan itu telah berhias, dandanlah gitu ya. Wa jalasat, dan duduk perempuan itu fi baitiha, di rumahnya, ala saririha, di atas tempat tidurnya ya, di ranjangnya, udah siap dia. Pada khola alaihal abidu, lalu ahli ibadah itu masuk kepadanya, datang kepada perempuan itu. Wa jalasa ma'ah, dan dia duduk bersama perempuan itu, ala sariri, di atas tempat tidur. Masya Allah, udah siap itu. Falamma madda yadahu, maka tatkala ia panjangkan tangannya untuk meraih ilahi kepada perempuan itu, wan basato, dan dia ya terbentang ya, ma'aha, bersama perempuan itu. Masya Allah, ya udah tiduran di situ ya, bersama perempuan itu, udah siap dah pokoknya ya, udah siap. Tadarakahullahu bi rahmatihi bi barakati ibadatihi al mutaqaddimati. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada orang itu, tadaraka, memperdapati, maksudnya Allah Ta'ala memberikan kepada orang itu, ahli ibadah itu, dengan sebab rahmatnya Allah, dengan sebab berkah ibadahnya yang dahulu. Jadi orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, Allah enggak akan biarkan orang itu terkapar ya oleh kemaksiatan. Allah enggak akan biarkan. Allah akan tolong. Ya kalau kamu ini melakukan ibadah sekarang nih, ya puasa umpama nih, ya lelah capek karena Allah, Allah enggak akan biarkan kamu. Yakin Allah akan berikan nanti. Ya, yakin Allah akan berikan.
Makanya sucikan niat karena Allah. Yakin itu. Ya. Jadi jangan bilang kamu nggak ada kasih. Oh, enggak. Allah pasti kasih. Ya. Allah bukan kayak kita. Ya. Kalau kita ya dibagi sesuatu, kadang kita kagak bagi lagi. Kita bagi aja satu doang paling. Tapi ke Allah kita bagi, Allah akan balas kita berapa? Minimal 10. Minimal 10. Oh, enggak kebayang sama kita. Kita satu aja kadang kagak. 10. Masya Allah. Dan lebih banyak daripada itu bisa. Bighairi hisab. Ya. Ada yang 70, ada yang 100, ada 100.000, ada yang 900.000. Ada yang bighairi hisab. Ya, jadi kalau mau ibadah kepada Allah nggak bakal disia-siakan, pasti akan Allah kirimkan malaikatnya untuk menolong kamu. Kepleset ditolongin sama Allah. Jangan dibilang abang punya ilmu kamu belajar, orang ngaji. Ngaji benar-benar, insya Allah ditolong sama Allah. Apalagi ada orang hebat, baca kitabnya hebat, bisa ngarang kitab, insya Allah beliau akan ditolong sama Allah. Ibadah juga ditolong sama Allah. Allah nggak akan biarkan itu. Ya. Ya, ada orang bantuin kita, bantuin mau udah lama. Lalu satu saat dia terkapar, dia perlu bantuan, kita bantuin nggak kira-kira? Kita aja bantuin, bagaimana Allah? Gitu. Jadi kamu ibadah sama Allah, capek-capek, lelah, letih, Allah kasih bantuin itu. Jangan kata kamu Allah nggak akan bantuin kita. Ente bener, Allah nggak kayak begitu. Nih, kayak gini. Jadi kita ibadah capek-capek, Allah akan bantuin kita. Memang kewalian itu nggak bisa dicapai dengan banyak sembahyang, banyak puasa, banyak zikir. Emang enggak itu, bukan itu. Kenapa? Karena kalau begitu banyak orang ngaku-ngaku. Tapi itu adalah Allah enggak bakalan lupakan jasa kita. Apa? Ya upaya kita, ikhtiar kita enggak. Kita aja enggak lupain orang. Begitu. Pahamnya itu begitu. Nah, kalau ada orang ahli ilmu, ilmunya banyak, ibadah banyak, hormat kita. Ya, ada orang ibadah, ilmunya banyak, ibadahnya banyak, hormat kita. Kenapa? Karena orang yang seperti itu yang pantas diirikan. Ada dua orang yang diirikan, yang boleh diirikan. Yang lain-lain nggak boleh iri. Kalau ini boleh, yaitu orang punya ilmu, rajin ngamalin, ibadahnya banyak, punya harta, rajin sedekah. Dua ini. Karena yang begini jarang. Berusaha semaksimallah kita untuk bisa melakukan itu. Dan aku yakin enggak bakalan Allah sia-siakan. Nih seperti ini. Kita lanjutin lagi. Ya. Fawaqa'a fi qalbi, lalu jatuh pada hatinya, terjadi pada hatinya, anallah ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala yarani, melihat aku, fi hazil halati. Nah, dia merasakan tuh Allah melihat dia pada ini keadaan, min fauqi arsy, dari atas arsy-Nya, wa ana, dan saya, fil harami, dalam keharaman, wa qad habitu amali kulluhu, dan sungguh ya sia-sialah amalku seluruhnya. Fa waqa'atil haibatu. Ya. Kemudian ya, jadi dia tuh merasakan tuh Allah ngelihatnya, ya. Dan ya sia-sialah amalku semuanya karena dia dalam keharaman, aku dalam keharaman. Fa waqa'at haibat, fa waqa'atil haibatu, lalu jatuh, terjadi maksudnya tuh haibah. Ya, hormat
takut campur hormat. Ya, takut campur hormat. Ya, jadi jatuh rasa takut itu yang campur hormat. Fi qalbi, dalam hatinya. Apa namanya itu ya? Kalau begitu ya, apa? Gentar gitu ya. Ya. Bukan tak gentar, gentar, takut kok. Gentar kan takut ya. Dalam hatinya, farta ada fi nafsi, lalu gemetar dia pada dirinya. Gemetar. Padahal udah di atas tempat tidur mau berbuat zina itu. Langsung gemetar. Fi nafsi wa taghayyara launuhu, tiba-tiba taghayyara launuhu, berubah warna kulitnya, mukanya berubah warnanya tuh. Padahal udah di tempat tidur. Fanazarat, lalu perempuan itu ngelihat ilahi kepada ahli ibadah itu, almar'atu, perempuan itu ngelihat kepada ya ahli ibadah itu, fara'athu, lalu dia melihat ahli ibadah itu mutaghayyiral launi, ahli ibadah itu berubah warnanya, mukanya pucat, penuh dengan ketakutan. Faqalat, lalu berkata perempuan itu lahu kepada ahli ibadah itu, ish ayyu syai'in, maksud begitu, asabaka ya rajulun, sesuatu apa yang telah menimpa engkau wahai laki-laki. Faqala, dia jawab, inni akhafullah rabbi, masyaallah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhanku. Masya Allah, takutnya, aku takut kepada Allah Tuhanku. Fa'zani, izinkanlah aku, li, untukku. Fa'zani, ini kepada perempuan, fa'zani, maka izinkan aku wahai perempuan, li, untukku, bil khuruji, dengan keluar, aku pengen keluar, izinkan aku. Faqalat, lalu berkata perempuan itu lahu kepada laki-laki, kepada ahli ibadah itu, waihaka, celaka engkau, anna kasiran, bahwa banyak minan nasi, daripada manusia, orang-orang, yatamannawna alladhi wajadtahu, berharap yang engkau dapati. Fa'ish hadzal ladzi anta fihi, maka sesuatu apa ini yang engkau ada padanya. Kalau bahasa kita, ente gimana sih gitu ya, apa yang terjadi sama ente? Faqala, jawab laki-laki itu, inni akhafullah jalla sana'uhu, sesungguhnya aku takut kepada Allah jalla sana'uhu, ya, yang mulia pujiannya. Wa innal mala, dan sesungguhnya hartaku, kata laki-laki itu, ahli ibadah itu, allazi dafa'tuhu, yang telah aku berikan dia, ila wakiliki, kepada wakil engkau, huwa laki halalun, itu untuk engkau halal, udah buat kamu aja dah itu harta, ya, buat kamu aja tuh, ya, yang 80 juta buat kamu aja dah itu, gitu. Masya Allah. Fa zani li bil khuruji, izinkan aku untuk keluar, izinkan olehmu bagiku untuk keluar. Faqalat, lalu berkata perempuan itu lahu kepada laki-laki itu, kepada ahli ibadah itu, ka'annaka lam ta'mal hadza qattu, seakan-akan engkau belum pernah melakukan ini sama sekali. Betul ya begitu? Ditanya. Qala la, tidak, ya, tidak. Faqalat, iya memang belum pernah. Faqalat lahu, lalu berkata perempuan itu lahu kepadanya, min aina anta, dari mana engkau? Wa masmuka, siapa nama engkau? Fa akhbaruha, lalu dia beritakan kepada perempuan itu, annahu min qaryati kadza wasmuhu kadza, ya, bahwasanya dia dari kampung anu, namanya anu. Fa'azinat, lalu perempuan itu mengizinkan lahu baginya bil khuruji, untuk keluar, min indiyah, dari sisinya. Fa kharaja, lalu ahli ibadah itu keluar, wa huwa yad'u, dan dia berdoa, bil wail, dengan celaka, wa sumuri, dan binasa, wa yabki, dan dia nangis, ala nafsi, atas dirinya nangis. Masya Allah, keluar dia nangis, keluar dari situ sambil nangis, padahal belum berbuat, karena takut sama Allah. Fa waqa'atil haibatu, lalu terjadilah haibatu, rasa gentar, rasa takut
campur hormat itu ya, fi qalbil mar'ati, di hati perempuan itu, bi barakati zalikal abidi, dengan berkah ahli ibadah itu. Faqalat, lalu perempuan itu berkata, ya, jadi itu kalau ini begini doang nih berkah ahli ibadah tadi. Jadi kalau kita dekat sama ahli ibadah, nanti kita akan dapat itu. Ya, jadi kalau kita dekat sama ahli ibadah, kita akan dekat. Ahli ilmu, ahli ibadah, kita dekat sama beliau, nanti kita akan dapat. Makanya dekat sama ahli Allah, jauh daripada ahli yang maksiat, jauh, ya, jauh. Deketin tuh ahli Allah, deketin. Ya, ahli ibadah deketin. Selalu bersamanya, jangan jauh-jauh. Apa yang dia lakukan kita berusaha selalu bersamanya. Entar akan dapat tuh seperti perempuan ini. Ini peracul aja dapat nih. Faqalat, lalu berkata perempuan itu fi nafsiha, dalam hatinya, inna hadza, sesungguhnya dalam pada dirinya dia ngomong, sesungguhnya ini laki-laki, awwalu zanbin aznaba, awal dosa yang dia lakukan, dosa ya, pada qala alaihi minal khaufi ma dakhala, lalu masuk kepadanya daripada rasa takut apa yang masuk. Wa ini sedangkan aku qad aznabtu, aku sungguh telah berbuat dosa, munzu kaza wa kaza sanatan, aku sungguh telah berbuat dosa sejak ya sejak tahun anu. Wa inna rabbahu, dan sungguh Tuhannya, allazi, yang khaufa, yang ia takut, minhu darinya, huwa rabbi, dia adalah Tuhanku, katanya. Fayam bagi, maka seyogianya, ayyakuna khaufi, bahwa adalah takutnya aku, asyadda min khaufi, lebih sangat daripada takutnya dia. Harusnya begitu. Saya mau udah tiap hari, udah lama, dari tahun ke tahun. Kalau dia baru, dia ngomong sama dirinya sendiri begitu. Fatabat, lalu perempuan itu bertaubat ilallah, kepada Allah Ta'ala, wa ghalaqatil baba, dan dia tutup pintu. Tadinya kan terbuka terus, tutup pintunya, ala nasi, atas orang-orang. Wala bisat, dan dia pakai siaban, baju, khalaqatan, yang lusuh, yang usang. Tadinya pakai baju yang cantik bajunya, ya, memikat. Ini bajunya ganti, yang jelek pakai baju. Wa akbalat, dan dia menghadap alal ibadati, atas ibadah, dia ibadah. Fakanat, maka adalah perempuan itu fi ibadatnya, pada ibadahnya, masya Allah Ta'ala, masya Allah, ibadahnya luar biasa, puasanya rajin, sholatnya rajin, zikirnya rajin, semuanya di atas rata-rata. Di atas rata-rata gitu. Kan ada orang ibadah puasanya biasa-biasa aja, ini puasanya tinggi, sholatnya biasa-biasa, banyak gitu ya. Faqalat, jadi masya Allah, maka berkata perempuan itu fi nafsi, pada dirinya, ini sesungguhnya aku, lawin taha itu, jikalau aku sampai kepada laki-laki itu, la'allahu yatazawwajuni, mudah-mudahan dia mau mengawini aku, menikahi aku. Fa akunu indahu, ya, dia berharap supaya mau dinikahi sama laki-laki itu, ya, tapi dia nggak sadar siapa dia gitu ya. Jadi kita kalau sama orang sadar juga siapa kita gitu. Fa akunu indahu, lalu aku ada di sisinya. Wa ata'allamu, dan fa akunu indahu, lalu aku ada di sisinya. Wa ata'allamu minhu, dan aku bisa belajar darinya, amrodini, akan perkara agamaku. Wa yakunu aunan, dan ada itu menjadi bantuan li bagiku, ala ibadati rabbi, atas ibadah kepada Tuhanku. Fatajahaztu, lalu aku pun bersiap-siap. Fatajahazat, ya, lalu bersiap-siap, ya, perempuan itu, wa hamalat, dan ia membawa maha bersamanya, minal amwali, daripada harta, wal khodami, dan ya, membantu, ya,
Masya Allah. Ya. Dia bawa bersamanya itu daripada hartanya wal khodama. Khodama ini bukan harta ya, bukan pembantu nih. Ya. Gelang kaki dia nih ya. Ya, jamak daripada khodamatun. Dibawa wal khodami, gelang kaki. Ya. Masya Allah, dibawa hartanya tuh. Wantahat, dan dia sampai ila tilkal qaryati, kepada kampung itu. Ya. Wa sa'alat anhu, dan dia bertanya tentang dia. Fa akhbarul abida, dia bertanya sama orang kampung tentang perempuan itu, tentang laki-laki itu. Lalu mereka memberitakan tentang laki-laki ahli ibadah itu, annahu, bahwasanya dia, ya, bahwasanya diberitain dah kepada laki-laki, kepada ahli ibadah itu, annahu, bahwasanya qadimat, sungguh telah datang, imratun, seorang perempuan, tas'alu anka, dia bertanya tentang engkau. Masya Allah. Fa kharajal abidu, lalu ahli ibadah itu keluar, ilaiha, menuju kepada perempuan itu. Falamma ra'atil mar'atu, maka tatkala perempuan itu melihat laki-laki itu, kasyafat, dia membuka an wajhah, daripada wajahnya. Jadi wajahnya pakai, berarti pakai apa? Pakai cadar itu ya. Kayak rifah, supaya laki-laki itu mengenal perempuan itu. Falamma ra'ahal abidu, maka tatkala ahli ibadah itu melihat perempuan itu, wa arafa wajah, dan dia mengetahui wajahnya, wa tazakkaral amra alladzi kana bainahu wa bainaha, dan dia ingat perkara yang pernah terjadi di antaranya dan di antara perempuan itu. Soha soyatan, teriak dia dengan sejadi-jadinya, bahasa kita teriak, benar-benar teriak ya. Fakharajat ruhuhu, lalu keluar ruhnya, meninggal dunia. Masya Allah, luar biasa ini. Fabaqiyatil mar'atu, lalu perempuan itu menjadi, ya, kekal, maksudnya menjadi hazinatan, bersedih. Wa qalat, berkata perempuan itu, fi nafsiha, pada dirinya, inni kharajtu li ajlihi, sesungguhnya aku keluar, jadi keluar dari rumahnya tuh. Biasanya kan di rumahnya aja ya, nungguin tamu ini ya. Li ajlihi, aku keluar karena dia. Wa qad mata, dan sungguh sekarang dia telah meninggal. Faqalat, lalu dia berkata, li ahli tilkal qaryati, kepada penduduk kampung itu, lahu ahadun min akribaihi, apakah laki-laki itu, ahli ibadah itu, mempunyai seorang daripada kerabat-kerabatnya, yahtaju ila imra'atin, yang dia itu butuh kepada perempuan. Jadi perempuan ini nawarin diri, iya, nawarin diri kepada seorang yang soleh, yang baik. Ya, nggak apa-apa kalau udah waktunya, ya, tapi dengan baik, ya, bukan ya kemaksiatan, bukan ya, dengan baik. Ya. Faqalu, nah kita juga seorang laki-laki jangan mempermainkan perempuan, jangan. Ya, jangan kita mempermainkan perempuan. Ya. Kalau kita mempermainkan perempuan, nanti kita punya anak, nanti dipermainkan lagi. Gitu. Biasanya begitu. Jangan, jaga. Ya. Waqalu, maka mereka berkatalah kepadanya, kepada ya perempuan itu, lihaza rajuli, bagi laki-laki ini yang ahli ibadah, akhun salihun, mempunyai saudara laki-laki yang saleh.
Ya, lakinnahu mu'sirun, tapi orang susah. Lama lalahu, enggak punya duit, enggak punya harta. Faqalat, lalu berkata perempuan itu, la ba'sa bi, enggak apa-apa katanya. Masya Allah. Fa inna li malan, kenapa? Karena sesungguhnya aku punya harta, yakfina, punya harta yang akan membantu aku, yang yakfina, yang mencukupi kami. Jadi ini perempuan orang kaya. Masya Allah, orang kaya. Faja'a akhuhu, lalu saudaranya datang kepadanya. Fatazawwaja biha, lalu saudaranya itu mengawinkan, nikah kepada perempuan itu. Fawaladat, lalu lahirlah lahu, untuknya, untuk suaminya, sab'an 7 minal banina, daripada anak laki-laki. Ya, kulluhum saru ambiya, seluruh mereka jadilah mereka para nabi-nabi, fi bani Israil, nabi Bani Israel. Ya. Wa hadza bi barakati sidqi, ini dengan sebab keberkahan benarnya, sidiknya itu, wa taati, dan taat, wa husni niyati, dan bagus niat. Ya. Bagus niat. Memang kalau perempuan yang bagus, ini udah tobat perempuannya ini. Wallahu a'lam bishawab.